Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Faris Setiana dari kelas IPA 28 akan menjelaskan tentang subjek pajak penghasilan badan. Pada bab subjek pajak penghasilan badan ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, subjek pajak badan dalam negeri. Yang kedua, pengenalan bentuk usaha tetap. Yang ketiga, timbul dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Dan yang keempat, non-subjek pajak badan. Subjek pajak badan dalam negeri. Pihak-pihak yang dapat dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri badan adalah badan yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Contohnya, PT X didirikan di Indonesia namun tidak bertempat kedudukan di Indonesia, maka PT X dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Untuk unsur didirikan di Indonesia dapat dibuktikan dengan akta pendirian, sedangkan untuk bertempat kedudukan di Indonesia harus memenuhi satu dari keenam unsur berikut. Yang pertama, mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum pada akta pendirian badan. Yang kedua, mempunyai kantor pusat di Indonesia. Yang ketiga, mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan atau pusat keuangan di Indonesia. Yang keempat, mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian. Yang kelima, pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan strategis atau pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Contohnya, Miko Ltd tidak didirikan di Indonesia, tetapi kantor pusat dari Miko Ltd berada di Indonesia, maka Miko Ltd merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Pengenalan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri karena badan tersebut tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Apabila subjek pajak luar negeri memiliki minimal 1 poin dari ke-16 poin di bawah ini, maka disebut sebagai subjek pajak luar negeri yang memiliki bentuk usaha tetap. Jadi, yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah suatu tempat yang digunakan untuk bisnis. Tempat usaha tersebut bersifat permanen. Tempat usaha itu digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, mencakup agen yang kedudukannya tidak bebas, yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Kapan timbul dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif? Subjek pajak dalam negeri badan mulai memiliki kewajiban pajak subjektif ketika badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir ketika dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Artinya, ketika perusahaan ini sudah memiliki predikat atau gelar sebagai SPDN, maka saat itu juga badan memiliki kewajiban pajak subjektif pajak penghasilan. Sedangkan untuk SPLN BUT mulai memiliki kewajiban pajak subjektif ketika BUT tersebut berada di Indonesia dan berakhir ketika BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia. Non-subjek pajak badan. Apa itu non-subjek pajak badan? Non-subjek pajak badan adalah pihak yang tidak memiliki peluang untuk dikenakan pajak penghasilan. Siapa saja sih yang termasuk non-subjek pajak badan? Yang termasuk non-subjek pajak badan adalah kantor perwakilan negara asing. Ketika kantor perwakilan negara asing tersebut menerima atau memperoleh penghasilan, maka penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan. Contoh dari kantor perwakilan negara asing adalah kedutaan besar, kantor konsulat,
dan kantor utusan organisasi-organisasi internasional. Yang kedua adalah organisasi-organisasi internasional. Agar organisasi-organisasi internasional ini menjadi non-subjek pajak badan, maka harus memenuhi syarat, yaitu Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Misal, ASEAN memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Jika ASEAN menerima penghasilan, maka penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan. Namun, jika ia menerima penghasilan dari Indonesia, maka penghasilan tersebut dikenakan pajak, sehingga ASEAN tidak lagi menjadi non-subjek pajak. Yang ketiga adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparatur pengawas fungsional negara. Keempat kriteria ini harus dipenuhi karena kriteria ini bersifat kumulatif. Contoh dari non-subjek pajak badan yang ketiga ini adalah PKN STAN. Sekian dari saya, terima kasih.